Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Baik anak-anak semua, apa kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu. Halo teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik anak-anak, mudah-mudahan dengan kita berdoa sebelum belajar, ilmu yang akan dipelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak absen dulu ya. Ada yang Mutiara Al-Zahra, Hadir. ada Al-Amin, Hadir. ada Arafik, hadir. Arel Agustia, hadir. Ada Erli Hadir. Agustina, ada Pinari Pujia Malika, Hadir. ada Haji Saputra, ada Sandi Tri Aulia, Saya Pak. ada Sylvia Juliani, Hadir. ada Sri Devi. Hadir Pak. Alhamdulillah Sri Devi sudah masuk ya. Hadir Pak. Kemarin sakit apa Sri Devi? Demam, sesak napas ya. Hadir Pak. Jadi anak-anak semua di zaman kabut asap ini jangan lupa pakai masker ya saat pergi sekolah dan pulang sekolah. Tentu saja asap sudah tebal sekali ya di kelas. Asap dalam ruangan saja asapnya tebal apalagi di ruangan. Jadi kalau keluar ruangan pakai masker ya. Jadi, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit akibat kabut asap ini. Baik, baik anak-anak semua, kita di sini akan belajar tentang ya. Coba simak gambar. Ya. Ada gambar orang menyelam ya? Pernah menyelam? Pernah. Jadi materi kita hari ini akan membahas, kalau kemarin tekanan zat padat, masih ada yang ingat apa itu tekanan zat padat? Apa menurut kalian apa? Gaya persatuan luas bidang. Gaya persatuan luas bidang tekan. Apa konsep tekanan zat padat? Ada yang bisa menjelaskan? Karena sudah dipelajari loh. Semakin kecil, Semakin kecil luas bidang maka semakin besar tekanan yang dihasilkan ya. Semakin besar luas bidang permukaan, semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Sekarang kita tekanan zat cair atau tekanan hidrostatik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa yang menunjukkan penerapan konsep tekanan hidrostatik. Terus siswa dapat menerapkan prinsip hidrostatika ya. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita simak dulu video berikut ya. Masih tentang orang menyelam di dasar laut. Ketahui perbedaan snorkeling dan diving beserta manfaatnya. Olahraga yang dilakukan secara rutin itu penting loh. Selain meningkatkan metabolisme tubuh dan memberikan manfaat bagi organ-organ penting lainnya, olahraga juga bisa menghilangkan stres. Banyak aktivitas fisik yang bisa kita lakukan, seperti olahraga badminton, tenis, yoga, dan lain-lain. Jika ingin sudah bosan melakukan olahraga yang itu saja, bagaimana jika mencoba olahraga
yang satu ini. Snorkeling dan diving memiliki perbedaan yang cukup jelas loh. Namun apakah Adrian salah satu orang yang sulit membedakannya? Jangan bingung lagi, yuk cari tahu berbagai perbedaan snorkeling dan diving yang bisa Adrian pelajari agar tidak salah lagi menyebut kegiatan olahraga di dalam laut tersebut. Perbedaan snorkeling dan diving. 1. Kedalaman yang berbeda. Perbedaan snorkeling dan diving yang paling dasar adalah tingkat kedalamannya. Biasanya snorkeling dilakukan kedalaman 1-3 meter saja. Para snorkeler juga tidak membutuhkan alat bantu oksigen tambahan. Sedangkan diving bisa dilakukan di kedalaman 200-300 meter atau mungkin bisa jauh lebih dalam. Para penyelam yang melakukan diving diwajibkan membawa alat bantuan oksigen tambahan. 2. Perbedaan peralatan. Saat melakukan kegiatan olahraga air ini, perbedaan yang bisa kita lihat juga adalah pada peralatan yang digunakan. Tentu diving memerlukan perlengkapan yang lebih banyak dan beragam. Contohnya untuk scuba diving, penyelam perlu tabung oksigen, baju menyelam, dan kaki kakak. Sedangkan snorkeling kita hanya perlu menggunakan kacamata selam dan alat bantu pernapasan. 3. Perbedaan snorkeling dan diving dari segi teknik. Kita sudah mengetahui perbedaan snorkeling. Oke, kalian sudah menyimak video tentang orang lagi menyelam, ada melaksanakan diving, ada snorkeling ya. Ada yang bisa menghukum pendapatnya? Apa perbedaan dasar dari penjelasan tadi? Ya silakan Sandi. Dari kedalamannya sudah berbeda. Oh, dari kedalamannya sudah berbeda. Kalau diving? Kalau diving kedalamannya mencapai 200-300 meter, sedangkan snorkeling 1-3 meter saja. Oh iya, artinya diving itu menyelam lebih dalam ya. Kalau snorkeling hanya 1-3 meter ya. Iya, Pak. Oke, itu video tekanan hidrostatis ya. Video perbedaan beda. Nah, pertanyaan romantis dari saya, mengapa ada perbedaan peralatan yang dipakai saat diving dan snorkeling? Jadi kan bisa dijelaskan di video ada beda peralatan ya. Mengapa ada perbedaan peralatan yang dipakai saat diving dan snorkeling? Coba perhatikan dulu. Di sini kalian harus mengetahui sifat-sifat zat cair. Yang pertama, zat cair itu menekan ke segala arah, ya. Jadi kalau kalian masukkan air ke dalam botol atau ke dalam apa saja, dia menekan ke segala arah. Yang kedua, sifat zat cair adalah tekanan zat cair tidak bergantung bentuk wadahnya. Mau air itu dimasukkan dalam botol, dalam ember, dalam bak, dalam pipa melengkung. Jadi di sini kita ada LKBD ya, yang akan kita bahas tentang materi tekanan zat cair. Ketua kelas dibagikan ke masing-masing kelompok. Iya. Simak LKBD-nya. Jadi materi tekanan zat cair, tujuan kita dalam LKBD itu menyelidiki konsep tekanan hidrostatis dengan membedakan peralatan yang digunakan saat diving dan snorkeling. Jadi nanti kita menyelidiki konsep tekanan hidrostatis dengan membedakan peralatan yang digunakan saat diving dan snorkeling. Ya, coba baca di pendahuluannya. Di situ ada keindahan ekosistem perairan ya. Nah, di LKBD kalian ada. Ya. Jadi keindahan ekosistem perairan di Indonesia yang terdiri atas beragam biota laut dapat dinikmati oleh semua orang, ya. Ada yang sudah pernah menyelam laut? Oh, nanti kita jalan-jalan ya. Kita nyelam. Cara untuk menikmati keindahan ekosistem dasar laut adalah dengan melakukan kegiatan diving dan diisi sana ya.
banyak yang di bawah. Ya diskusikan, boleh merapat dulu, boleh ke sini merapat, biar bisa diskusi. Iya. Lihat gambar KPD-nya, orang lagi diving dan snorkeling. Yang diving kan banyak sekali yang di bawah, ada yang penuh. Kalau diving dia sedikit yang di bawah. Yang tugas kalian mengelompokkan alat-alat yang dipakai pada saat diving dan snorkeling. Tadi di video penjelasan sudah ada ya. Apa saja? Ini apa yang di belakang? Ya. Banyak ya yang digunakan diving. Ini ada yang ditempel di belakang, ada ya. Mana yang kalian ketahui saja nak ya, jangan dipaksakan dalam kondisi 10. Baik, Pak. Kalau sudah menentukan peralatan yang dipakai diving dan snorkeling, lanjut ke yang kecil, pengolahan data. Baca pengolahan datanya. Berdasarkan informasi pada tabel 1 ya, klasifikasikan nama peralatan yang tidak dipakai snorkeling namun wajib dipakai pada saat diving. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel 2. Jadi tabel 2 itu pada saat snorkeling yang tidak dipakai sama snorkeling yang wajib dipakai saat diving. Yang wajib dipakai saat diving. Ya. Apa kegunaannya? Jadi pengolahan yang kedua, peralatan yang tidak dipakai pada saat snorkeling namun wajib dipakai saat kegiatan diving. Ayo, plus kegunaannya untuk apa? Kelompok 1 saya maju ke depan. Di sini nak? Ya, di sini. Ya. Tuh. Ya. Jalan dulu. Yang lain simak ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tidak apa-apa. Ya, siapa menjelaskan? Mungkin gantian nanti ya. Yang pertama, alat yang dipakai saat diving apa saja? Ada mask, fin atau kaki katak, lalu boots, wetsuit atau baju renang, terus weight belt atau ikat pinggang yang terbuat dari logam, dan alat bantu pernapasan. Snorkeling.
Sedangkan snorkeling cuma ada alat bantu pernapasan, fins atau pengatap dan masker. Ya, ada perbedaan di situ ya. Ya, Pak. Ya. Dari pengolahan data di sana peralatan tidak dipakai yang wajib pakai pesawat diving. Silakan. Ya. Yang pertama ada boots, kegunaannya yaitu Dua, apa resiko yang akan dialami oleh penyelam apabila melakukan diving tanpa menggunakan peralatan? Nah, Jawabannya adalah rusaknya sistem pendengaran yang diakibatkan oleh tekanan hidrostatis, dan karena semakin menyelam ke bawah, maka berat fluida akan makin bertambah sehingga menyebabkan tekanan yang bekerja pada telinga juga makin besar. Ya, pertanyaan yang ketiga, apa resiko yang akan dialami oleh penyelam apabila melakukan diving tanpa menggunakan APD berupa baju? jangan jauh-jauh. Silakan yang mau narasumber yang kegiatan B dulu. Kelompokkan perbedaan peralatan diving dan snorkeling. Diving, tabung oksigen, kacamata selam, baju selam, kaki gasa, atau boot. Ya. Sedangkan snorkeling, kacamata selam, kaki gasa, alat bantu nafas. Ya. Terus peralatan apa saja yang tidak dipakai pada saat snorkeling namun wajib dipakai pada diving? tabung oksigen. Ya. Aja obat. Ya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Oke, bagus ya. Kelompok 4 kasih A+. Baik, semua silakan duduk. Baik anak semua, bagus sekali diskusinya ya. Yang bisa terjawab LKPD-nya, silakan masing-masing kelompok untuk mengumpulkan LKPD hasil diskusinya ke depan. Nanti Bapak nilai, ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anak semua, simak ke depan. Tekanan hidrostatis ya. Jadi fluida yang berada dalam suatu wadah itu memiliki gaya berat akibat pengaruh gaya gravitasi bumi ya. Nah, gaya berat fluida itu menimbulkan tekanan. Nah, tekanan di dalam fluida tak mengalir yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi inilah yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Yang beratnya massa dikali gravitasi, ya. Itu mempunyai luas penampang A di sini, ya. Nah, dan tinggi atau kedalaman air diukur dari permukaannya adalah A itu ketinggian ya. Maka beratnya tekanan hidrostatis di titik S, titik paling bawah, berada di dasar bak dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi ini ya, ada luas permukaan, ketinggian air sampai titik bawah, titik dasar. Nah, rumus tekanan kemarin kan V sama dengan gaya persatuan luas permukaan kan? Ada. Nah, gaya itu didapat dari massa dikali gravitasi ini ya. Nah, ya. Jadi M ini massa kan? Massa air dalam bak itu ada yang bisa makin cepat mengerjakannya? Silakan. Rho kali G kali H. Silakan. Iya. Atau penilaian normatif. Ini masing-masing kelompok ambil mengerjakan asesmen pengetahuan. Dikerjakan berdiskusi nak ya. Kelompok 4. Iya. Nah. Ayo berdiskusi.
dikerjakan sendiri berbeda kalau diskusi lebih cepat selesai, lebih cepat memecahkan masalah. Ya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kesimpulannya adalah apapun yang menghasilkan cair akan memberikan tekanan yang besarnya tergantung kedalaman dari massa jenis zat cair. Oh iya, apapun yang termasuk cair akan memberikan tekanan yang besar tergantung kedalamannya. Ya. Oke. Kelompok 1, silakan. Kesimpulan hasil diskusi dari kelompok kami, apabila massa jenis dari suatu zat cair semakin besar, maka semakin besar juga tekanan hidrostatik. Ya. Oh iya. Oke, bagus. Kelompok mana lagi bisa menyimpulkan? Kelompok 3, kelompok 1 dan 2 sudah menyimpulkan ya. Jadi kalian harus tahu bahwa tekanan hidrostatis itu adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh adanya pengaruh gravitasi bumi ya, yang bekerja pada setiap bagian zat cair. Jadi apabila semakin besar jarak dari titik ukur hingga ke permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Baik anak-anak semua, itulah kegiatan pada pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu kalian ya. Nanti belajari di rumah. Pelajari di rumah nak ya? Iya. Kalau hanya dipelajari sekarang, tidak diulangi lagi di rumah, lali atau lupa, ya. Jadi pertemuan berikut kalian pelajari tentang hukum Pascal ya. Ya, hukum Pascal dari berikut. Sekarang pertanyaan refleksi di akhir ya. Apakah kalian memahami materi pembelajaran hari ini? Ya. Alhamdulillah paham ya. Saya bangga sekali kalau ngajar siswa saya paham. Terus, apakah petunjuk pelajaran hari ini jelas untuk diikuti? Jelas. Oke, terima kasih. Apa yang dapat kalian lakukan untuk memperbaiki cara belajar kalian? Ya. Dengan berdiskusi, membaca buku, bekerja sama ya. Oke, terima kasih. Apakah kalian merasa lelah mengikuti pembelajaran hari ini? Iya. Alhamdulillah kalau tidak ya. Baik anak-anak semua, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, ketua kelas pimpin doa dulu. Pimpin doa dulu. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa. Pada teman-teman, untuk kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.